Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah cara saya menyusun anggaran bulanan keuangan rumah tangga setiap bulannya. Ini sebenarnya sudah saya susun di awal bulan ya teman-teman. Namun postingnya baru hari ini karena baru ini saya sempat di tengah banyaknya aktivitas. Oke, pembagian anggaran keuangan yang biasa saya lakukan adalah seperti ini ya. Saya bagi dalam 3 kotak. Kotak saving atau tabungan, kemudian untuk sedekah pemberian ataupun saya tuliskan giving, meskipun nanti nominal saya skip. Kemudian living untuk biaya kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Untuk kategori saving atau tabungan, saya bagi beberapa item. Yang pertama adalah dana darurat ataupun emergency fund, yaitu dana yang digunakan ketika terjadi hal-hal darurat di mana kita sudah punya backup dana, sehingga untuk hal-hal yang semoga tidak terjadi namun tetap saja kita siapkan anggaran ke sana untuk jaga-jaga. Yang kemudian adalah dana pendidikan untuk anak saya. Biasanya saya buat 2, tapi kali ini 1 ya, untuk si kecil 300.000. Kemudian sinking fund juga saya perkecil 400. Nah, khusus di kotak saving ini ada perampingan, mengingat kami lagi fokus di pembukaan lahan sawit 5 hektar. Jadi ada beberapa dana yang harus saya pangkas, terutama di kategori pendidikan, sinking fund maupun tabungan utama ya teman-teman. Sedangkan untuk emergency fund saya usahakan ini nominalnya tetap di 1 juta setiap bulannya, semoga masih bisa bertahan. Kemudian untuk kategori biaya sehari-hari ataupun untuk kebutuhan bulanan kita, ini saya bagi beberapa. Yang pertama adalah pengeluaran di kategori debit online, langsung debit rekening. Jadi di postingan ini tidak saya tarik cash karena ini biasanya langsung di debit dari rekening ya teman-teman, yaitu pembayaran les anak saya, uang sekolah kedua anak saya, juga pembelian token listrik, pembayaran wifi atau pulsa, kemudian pembelanjaan online maupun penggunaan OVO, yaitu biasa saya gunakan untuk transportasi gitu. Kemudian yang menggunakan cash itu terdiri dari belanja mingguan 1 sampai 4, kemudian biaya bulanan, lalu untuk kategori jajan, buy food, kemudian untuk anggaran eat out, makan di luar. 2 bulan ini saya usahakan tidak mengganggu dana ini ya, karena saya lagi berusaha untuk memenuhi amplop saving challenge saya, untuk tujuannya muaranya kembali lagi ke sawit tadi ya. Syukurnya anak-anak bisa mengerti dengan kondisi ini gitu, walaupun jajan maupun beli makanan sesekali tetap saya penuhi. Kemudian untuk pembayaran sampah, kemudian ada gas galon, pembayaran untuk arisan, transportasi, parkir, dan kategori lain-lain ataupun tidak terduga. Ini masing-masing nominalnya sudah saya tuliskan seperti ini ya teman-teman. Kemudian satu persatu ini saya totalkan jumlahnya. Oke, totalnya 5.560.000. Nah, dari total pengeluaran ini ada kenaikan. Ini karena sudah termasuk uang sekolah anak kedua saya ya. Jadi kalau bulan-bulan sebelumnya kan masih kakaknya sendiri. Kalau sekarang kan sudah nambah, ada 2 anak yang sekolah itu ya, terutama yang menyebabkan kenaikan anggaran. Kemudian untuk sinking fund tadi saya anggarkan di 400.000. Yang 400.000 ini saya bagi-bagi. Mudah-mudahan dari kategori-kategori ini nantinya bisa tetap saya tabung, sekalipun nanti secara bergantian setiap bulan. Misal kalau bulan ini diisi untuk kategori sosial, mungkin bulan depan bisa diganti dengan home maintenance, karena sinking fund saya cukup banyak ya, karena saya bagi-bagi secara detail, dan itu juga sangat menolong keseharian kita ya teman-teman. Untuk bulan ini ada 7 kategori yang totalnya adalah 400.000 ya teman-teman.
Oke, ini dia. Saya sudah selesai menuliskan anggaran pembagian keuangan di bulan September ini. Saya kasih stiker sedikit supaya tidak monoton, karena saya sudah nggak sempat lagi hias-hias pakai warna-warna spidol atau apa ya. Lebih baik seperti ini, ada stiker anak saya. Saya tempel-tempel supaya kelihatan sedikit lebih menarik ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sana bagaimana dengan pelaksanaan budgetingnya sampai dengan pertengahan September ini? Semoga semuanya masih sesuai jalur ya, teman-teman. Walaupun kita digempur dengan kenaikan harga bahan pokok di mana-mana. Saya sendiri di Kota Medan, setiap kali saya belanja, terkadang wah, harganya luar biasa. Sebagian normal, sebagian sudah naik. Karena memang kalau kita mengikuti berita-berita ya, teman-teman, ini kita sharing sedikit sambil saya masuk-masukkan cash stuffing ini ke dompet pintar ini ya, sesuai anggarannya ya, teman-teman. Saya bagi-bagi. Ini sudah saya sesuaikan nominalnya dengan yang saya tulis tadi. Nah, lanjut sharing yang tadi, teman-teman. Seperti tadi saya belanja yang biasanya misalnya beli sayur, wortel yang saya biasa dapat 6.000 sekilo, tadi 12.000, teman-teman. Brokoli juga sekilonya tadi 25.000 loh, teman-teman. Bagaimana di kota teman-teman? Jadi saya akali mungkin mengambil ukuran yang lebih kecil, seperti wortel yang biasa sekilo saya beli tadi cuma setengah kilo gitu. Kalau mungkin harga perbawangan cabai mungkin masih normal ya, karena di Medan itu seperti apa, cabai gitu ya masih stabil, bawang juga masih stabil, tomat ya tadi 10.000 tapi sudah bagus ya, sebelum-sebelumnya bisa dapat sampai 5.000 4.000 sekilo. Nah, teman-teman, mengingat kebutuhan yang semakin naik ini, apalagi di kebutuhan kita para emak-emak yang mengurusi perdapuran, kita harus banyak-banyak berhikmat, saya pikir ya, supaya kita bisa tetap mampu menyesuaikan anggaran yang ada tanpa mengurangi nutrisi untuk kita sekeluarga. Jadi saya juga lagi berusaha menemukan menu-menu terbaik untuk diracik di dapur ya, teman-teman, yang tetap bisa bergizi full untuk kita semua, apalagi anak-anak yang di masa pertumbuhan, juga papanya yang bekerja gitu. Nah, apalagi buah juga naik, jadi saya lebih utamakan buah yang lagi musim ya, karena biasa kalau lagi musim kan itu lebih banyak ya, di mana-mana ada dan harganya biasanya lebih turun gitu daripada buah yang impor. Nah, kalau untuk menu-menu masakan tadi ya saya sih tidak masalah sepanjang anak-anak suka, terutama biasanya itu saya lakuin, saya bagi-bagi, tumis brokoli udang gitu kan, tahu kecap bergantian setiap hari, karena kalau tahu dan tempe ini kan adalah bahan makanan yang cukup stabil harganya di pasaran ya, teman-teman. Tapi demikian pun puji Tuhan ya, kita masih bisa makan 3 kali sehari, masih ada buah, masih ada, dan anak juga masih bisa tetap sekolah, kita dalam kondisi sehat. Itu sudah nikmat yang luar biasa kita syukuri. Jadi kalau dalam kondisi saat ini menurut saya, meskipun situasi lagi sulit, karena memang bukan hanya di negara kita, mungkin negara luar sudah lebih dulu, teman-teman, mengalami resesi. Kalau kita perhatikan kan harga emas juga meroket tinggi ya, itu biasanya sebagai indikator atau penanda kalau ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita sebagai emak-emak ya pintar-pintar kita lah, terkadang kita menjadikan ini alasan tidak bisa menabung, padahal sebenarnya kita masih bisa berjuang ya untuk memikirkan dari mana kita bisa lebih hemat, terutama di hal menghemat keinginan gitu. Jadi kemarin juga saya membongkar lemari saya dan anak-anak untuk melihat baju-baju mereka. Melihat kemarin kebetulan di tahun-tahun sebelumnya saya ada membeli beberapa pakaian anak-anak yang size-nya lebih ya, supaya mereka bisa gunakan ketika ada penghasilan lebih kemarin, dan itu sekarang saya keluarkan. Jadi untuk tahun ini mungkin sampai Desember saya tidak akan menambah pakaian karena memang sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, itu mungkin salah satu strategi saya mengurangi pembelanjaan di pakaian, ataupun mungkin sepatu, karena memang saya perhatikan sepatu anak-anak semua masih layak pakai dan kondisi bagus dan tidak kesempitan. Jadi walaupun
saya perhatikan tetap penjualan online, terutama di live di mana-mana yang menunjukkan fashion sekarang yang luar biasa ya, menarik perhatian kita para emak dan anak-anak. Tapi mengingat kondisi sekarang ya, saya pikir saya harus sering berdoa dalam hati supaya ditolong oleh Tuhan untuk berhikmat dalam melakukan pengeluaran dengan hati-hati, melihat kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi mungkin dari sisi pengeluaran hal-hal seperti ini masih bisa kita tahan ya. Yang penting kebutuhan pokok kita terpenuhi, listrik bisa menyala, anak-anak bisa sekolah, itu sudah lebih baik kita utamakan. Kalaupun ada sisanya tetap bisa kita tabung ya teman-teman, itu kalau menurut saya gitu. Dan menyangkut juga makan di luar, sesekali boleh, tapi untuk mengurangi tingkatan tempat makan juga itu sudah saya lakukan. Ke mall juga sudah mulai dikurangi ya, apalagi makan di mall sekarang sudah 40.000 sepiring belum minum ya. Kalau secara rata-ratanya seperti itu, nah lebih baik kita ambil menunya, kita cari di YouTube dan kita masak sendiri. Sedikitnya kemiripan itu ada, dan anak-anak tidak merasa penasaran lagi, oh begitu ternyata, walaupun mungkin tidak 100% sama seperti yang dijual di cafe resto, tapi paling nggak keahlian kita sebagai koki di rumah ya para emak bisa kita keluarkan dengan belajar sedikit lebih keras, belajar dari media sosial, dari mana-mana sudah terbuka. Ini juga hal yang sangat saya syukuri teman-teman. Dunia teknologi yang cukup canggih ini menolong kita semua. Sekalipun kita di rumah, kita bisa berselancar di media sosial, di YouTube untuk mencari menu-menu, mencari informasi-informasi yang berguna untuk kebutuhan keluarga, dan kita bisa belajar ya dan menambah keahlian di sana. Ini berguna untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Jadi ayo kita, menurut saya adalah tiang yang cukup mempengaruhi bertahannya rumah tangga, terutama kita sebagai bendahara, kita sebagai koki maupun sebagai pengurus anak-anak ya teman-teman ya. Jadi jangan menyerah sekalipun harga tinggi, ayo kita lebih kreatif lagi untuk memikirkan cara terbaik, bagaimana caranya kita bisa tetap menyusun anggaran dengan baik, memenuhi kebutuhan dengan tetap bisa menabung. Sedikit sharing dari saya saja itu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil positifnya, dan teman-teman yang mau menambahkan boleh komen di kolom komen ya, boleh saling sharing, nanti saya pasti akan respon, karena jikalau masukan itu positif, saya juga pasti mau akan mengikutinya gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke budgeting ini. Saya sudah selesai mengisi sinking fund di 2 binder ini ya teman-teman. Dengan demikian berakhir sudah cara saya menyusun anggaran di postingan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa lagi, bye bye.